Ken Sagopi seri 117 Kongso Dewa Adu Jago. Para utusan telah berangkat ke Kumbino dan Lesan Puro. Benar seperti yang diperkirakan oleh Prabu Basudewa bahwa Raden Ugrasena memang sedang berada di Widoro Kandang. Utusan segera menemuinya, mengabarkan bahwa Prabu Basudewa memerintahkan untuk segera menghadap. Tahukah kau ada perkara apa di Manduro? Raden Ugrasena ingin tahu. Pada saat terakhir, Raden Kongso Dewa dan Ditya Suratimantra dari Sengkopuro menghadap Sang Prabu. Mereka menginginkan adanya perhilatan besar di alun-alun Manduro dengan berbagai pertunjukan dari seluruh negeri dan juga ada pasar rakyat siang dan malam. Jawab prajurit itu. Aku rasa usulan yang baik sekali, aku setuju. Saut Raden Ugrasena. Yang menjadi masalah adalah rencana Suratimantra untuk mengadakan adu jago, bukan adu ayam jago, tetapi jago Sengkopuro melawan jago dari Manduro. Jago Sengkopuro adalah Ditya Suratimantra, sedangkan dari Manduro siapapun akan dihadapinya. Sambung prajurit itu. Jumawa sekali Suratimantra, akan aku hadapi manusia congkak itu. Raden Ugrasena geram. Yang tidak masuk akal adalah taruhannya. Lanjut utusan itu. Apakah taruhannya itu? Bertanya Raden Ugrasena yang juga bergelar Prabu Setyajid itu. Tahta kerajaan. Jika Ditya Suratimantra kalah, maka tahta dan negeri Sengkopuro dan segala isinya akan dikembalikan ke Manduro. Sebaliknya, jika Ditya Suratimantra menang, tahta dan negeri Manduro harus diserahkan kepada Raden Kongso Dewa. Lanjut utusan itu. Gila, itu sebuah usulan yang gila. Raden Ugrasena terlihat sangat marah. Sebaliknya, Raden segera menghadap Sang Prabu. Berkata utusan itu, aku akan segera menghadap, jawab Raden Ugrasena yang geram. Ken Sagopi terlihat begitu kecewa ketika Raden Ugrasena segera akan meninggalkan Widoro Kandang karena dipanggil oleh Prabu Basudewa. Raden Ugrasena belum genap sehari ada di Widoro Kandang. Mereka pun belum sempat berbincang banyak, apalagi bercengkrama. Namun kemudian waktu yang singkat itu dimanfaatkan benar oleh Ken Sagopi dan Raden Ugrasena untuk melepas rindu. Ken Sagopi bisa memahami tanggung jawab yang diemban oleh Raden Ugrasena suaminya itu. Dengan berat hati Ken Sagopi kemudian mengantarkan kepergian Raden Ugrasena sampai di rigol halaman. Ken Sagopi sempat berbisik kepada Raden Ugrasena. Sekembali dari Madura, singgah dahulu di Widoro Kandang, Raden. Raden Ugrasena segera berangkat menuju ke Daton Mandura. Ia tidak sempat kembali ke Lesan Puro dan hanya mengirim utusan untuk mengabarkan kepada Permaisuri Dewi Wresni. Sesungguhnya Raden Ugrasena tidak tega meninggalkan Dewi Wresni terlalu lama. Karena kandungannya kini telah memasuki bulan ke-9. Ia pun berpesan supaya prajurit Lesan Puro disiapkan, agar jika setiap saat dibutuhkan segera bisa berangkat ke Manduro. Di Kumbino, Prabu Anom Bismoko atau Raden Haryo Prabu Rukmo juga sedang menerima utusan dari Manduro.
Tanggapan Raden Haryo Praburukmo hampir sama dengan sikap Raden Ugrasena. Ia pun segera akan menghadap Sang Prabu Basudewa. Ia juga marah atas keserakan Raden Kongsodewo dan Ditya Suratimantha. Mereka sudah diberi tahta dan negeri Sengkapura, namun masih menginginkan negeri Mandura seluruhnya. Ia kini telah berangkat ke Mandura diiringi oleh sepasukan prajurit yang tangguh. Ia menganggap Raden Kongsodewo dan Ditya Suratimantha telah mengibarkan bendera perang melawan negeri Mandura. Bersambung. Ada peribahasa Jawa, diwenehi ati ngrogoh rempelo. Sudah diberi sesuatu yang berharga, namun masih minta yang lebih lagi.